Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan menunaikan janji saya. Saya akan coba oret-oret berapa kebutuhan biaya untuk budidaya jambu kristal dengan skala 1 hektar ya, dengan isi 1000. Tetapi sebelum kita merincikan berapa biaya yang dibutuhkan, saya akan mulai dari ujung dulu. Kalau di awal di sini adalah kebutuhan biaya, ujungnya adalah seberapa hasilnya dulu. Berapa hasil seorang petani jambu kristal dengan jumlah sebanyak 1000 pohon. Oke? Kita intro dulu. Baik teman-teman, jadi kita mulai hitung-hitungan dari hasilnya dulu ya. Biayanya belakangan kita bahas. Supaya artinya ketika kita tahu hasilnya dan itu prospek bagus, dengan modal hitung-hitungan itu kita mau untuk melakukan budidaya, kan begitu. Jadi coba kita akan melakukan hitung-hitungan. Jadi begini teman-teman, jambu kristal itu ya, dia akan mulai berproduksi, mulai panen lah bahasanya, di umurnya yang ke 12 bulan. Ya, kita anggap seperti itu. Walaupun sebenarnya di umur 6 bulan saja bisa kita lakukan pembuahan sudah begitu. Ya. Tapi ada juga petani-petani itu yang kalau nanam jambu kristal, mereka kalau belum setahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun dulu baru dibuahkan. Jadi dari 0 bulan sampai di bulan ke 24, mereka tidak izinkan itu pohon berbuah. Ketika berbuah, dibuang, berbuah dibuang, dibesarkan dulu pohonnya. Kita ambil yang tidak terlalu ekstrim ya. Artinya kita di bulan ke-12 ya. Di bulan ke-12 kita sudah mulai panen perdana ya. Artinya di bulan ke-9 itu sudah mulai dibuahkan. Oke, itu patokan yang pertama. Berarti umur 0 bulan sampai 12 bulan ini hasilnya 0 ya teman-teman ya. Kita hanya perawatan sajalah bahasanya. Oke. Jadi di bulan ke-12 up baru kita mulai panen perdana ya. Jambu kristal itu setelah saya tanya beberapa petani jambu kristal yang sudah besar ya di Kaltim dan juga di beberapa kota di Bogor, Blitar, bahkan ada teman saya di Medan juga saya tanya. Jambu kristal umur 12 bulan sampai 24 bulan, mereka itu menghitung hasil panennya adalah 1 kilogram per pohon per bulan di umur 12 bulan sampai 24 bulan teman-teman ya. Ini kemungkinan besar sih kayaknya hitungan sedikitnya ya, lebih dari ini juga bisa katanya, tapi kita ambil rata-rata atau bahkan minimalnya. Oke, berarti kita berbicara tentang 1000 pohon jambu kristal ya. 1 kilo cukup enggak besar tulisannya? 1 kilogram dikali 1000 pohon sama dengan 1000 kilogram. Oke. 1000 kilogram per pohon per bulan, teman-teman ya. Per bulan. 1000 kilogram per bulan hasilnya. Kita lihat kilogramnya dulu ya. Nanti harga jualnya berapa nanti kita coba kulik-kulik. Ini hasil panennya dulu, teman-teman. Berarti di umur 12 bulan sampai 24 bulan, jumlah jambunya, pohonnya adalah 1000 pohon. Berarti dia menghasilkan 1000 kg per bulan. Oke? 1000 kg per bulan. Di umurnya yang ke katakanlah 24 sampai ke 36 ini, berarti di tahun ketiga ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, ini tahun ketiga teman-teman. Itu dia menghasilkan dia naik di angka ya 2 kilogram per pohon per bulan. Oke. Berarti kalau kita punya 1000 pohon, kita akan menghasilkan berapa nih? 2000 atau 2 ton ya, katakan langsung 2 ton. 2 ton dalam 1 bulan, teman-teman.
Ya, kalau ini tadi 1 ton. Ya. Ini 1 ton, ini 2 ton. 2 ton per bulan dalam 1000 pohon jambu kristal. Kita lanjut satu lagi teman-teman. Di umur 36 bulan, ya. Di umur ke 36 bulan ini 36 bulan up ya. Ini mereka katakan sudah standar di 4 minimal ya, 4 kg per pohon per bulan. Ya, di umur 36 bulan ke atas. Oke, berarti dalam 1 bulan, dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan dalam 1000 pohon lagi ya, berarti 4 ton. Oke. 4 ton per bulan. Oke. 4 ton per bulan nih. Oke. Tetapi perlu kita tahu teman-teman, ini hitungan minimal. Ada beberapa petani menyatakan mereka di umur 24 bulan saja, ya, di umur antara 24 bulan sampai 36 bulan ini mereka sudah bisa menghasilkan 4 ton 4 ton dalam 1000 pohonnya. Oke. Tapi beliau bilang kita pakai hitungan ini saja minimal. Di umur 24 bulan sampai 36 bulan hasilnya 2 kg per pohon, berarti 2 ton hasilnya. Nah, kita hitung saja di umur 36 bulan ke atas itu baru 4 ton per bulan. 4 ton per bulan. Itu untuk hasil kilogramnya teman-teman ya. Itu untuk hasil kilogramnya. Selanjutnya kita akan hitung berapa harga jualnya dan berapa akan menghasilkan duitnya. Oke? Tunggu sebentar dulu, tarik napas dulu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sepakati dulu teman-teman. Mau berapa harga jual per kilonya? Kalau harga jual ke konsumen akhir di Samarinda atau di Kaltim pada umumnya ya teman-teman ya, itu per kilonya 35.000, 30.000, 25.000. Kalau kita beli yang di toko-toko buah atau yang di mall, yang buah jambu kristal yang dari Sun Pride ya, ya Lis, berapa harganya itu? 30 ribuan kan? 35, 30 sampai 35.000 ya. Saya sebut merek aja nggak apa-apa ya. Yang Sun Pride. Sun Pride ini kalau tidak salah asalnya dari Sumatera, dari Lampung kalau nggak salah teman-teman. Itu harga jualnya di supermarket itu 30 sampai 35.000. Katakanlah 30.000 tuh. Itu harga ke konsumen akhir. Kalau jambu lokal di Samarinda 30.000 sekitar itu. Pernah dapat yang 25.000, bahkan 35.000 juga pernah. Itu harga konsumen akhir teman-teman ya. Sementara kita ini kan katakanlah ini dari petani nih. Ini petani punya, dia punya 1 hektar 1000 pohon ya. Dan biasanya ada satu petani di kilometer 24 Balikpapan. Beliau itu menjual jambunya kepada resellernya lah, bahasakan begitu, tengkulak bukannya. Bukan sih. Ya katakanlah ke reseller beliau itu. Beliau hargakan itu antara 18.000. Kecilan enggak? Kalau kecilan saya majukan sebentar. Oke. Beliau menjualnya 18.000 sampai 22.000. Ya, sampai 22.000 per kilo. Ya, per kilogram. Kita ambil harga bulatnya, rata-rata beliau jualnya di harga 20.000. Oke, 20.000 per kilogram. Ya, kepada para resellernya atau kepada tengkulak yang ambil jambu dalam jumlah agak besar di kebun beliau itu. Oke, kita pakai angka 20.000. Di umur 12 sampai 20 nih, di umur 12 bulan sampai 24 bulan tadi dapatnya 1 ton per bulan ya teman-teman ya. Kita hitung dulu ini. 1 ton kali 20.000 sama dengan berapa nih jadinya nih?
20 juta ya. Oke. 20 juta. Sebulan ya, teman-teman ya. 20 juta per bulan. Berarti kalau setahun kalikan 12 sama dengan 240 juta per tahun. Oke. 240 juta. Oke, nih. Semoga jelas ya. Kita ke ini. Di umur 24 bulan ini. Itu kan dapatnya 2 ton ya. Oke. 2 ton. Kurang dekat. Saya dekatkan lagi. Nah, ini. 2 ton kalikan 20.000 sama dengan 40. Oke. 40 juta kalikan 12 bulan ya. Berarti dia akan hasilkan berapa tadi? 480 juta. 480 juta per tahun ini. Per bulannya 40 juta ya. Berarti kalau 12 bulan 480 juta. Oke. Terus untuk hitungan yang sebelah sini, yang 4 kg ini di umur 36 bulan ini ya. Di sini ya. Masih jelas kejauhan ya kameranya, nggak apa-apa ya. Nih, 4 kg berarti dia menghasilkan 4 ton per bulan. 4 ton. Sorry, saya dekatkan lagi biar jelas. Oke. 4 ton kalikan 20.000 sama dengan 4 kali 2 80 juta. Per bulan kalikan 12 bulan sama dengan berapa? 960 juta teman-teman per tahun. Gimana? Keren gak hasilnya? Oke. Ini dia hasilnya teman-teman tadi. Kalau untuk yang umurnya 12 bulan sampai 24 bulan tadi kan 1 ton tuh. Ulangi sekali lagi ya. 1 ton. Kalikan harga jualnya 20.000. Itu 240 juta dalam setahun. Ketika umurnya naik lagi setahun di tahun berikutnya, ya. Oke, di umur 24 bulan sampai 36 bulan itu 2 ton per bulan ya. Per bulan hasil panennya dari 1000 pohon. Kalikan 20.000, 40 juta sebulan kalikan 12 bulan. Nih, 480 juta di tahun keduanya, ya. Di tahun keduanya. Di tahun ketiga up, ya, di umur 36 bulan ke atas, itu 4 ton. Oke. Hasilnya 4 ton. Kurang jelas ini kamera lampu. Oke. 4 ton kalikan 20.000 sama dengan 80 juta per bulan itu teman-teman. Kita kalikan 12 bulan ketemu angka 960 juta per tahun. Oke. 960 juta per tahun. Keren ya, 80 juta. Sekarang kita akan sedikit fokuskan pembahasan di umur ini teman-teman ya. Mana tadi? Kembalikan sini sebentar. Oke. Di umur 36 bulan teman-teman. Aduh, mau jatuh. Oke. Di umur yang ke-36 bulan ini, yang umur 36 bulan ke atas sampai 25 tahun, ya umur jambu sampai 25 tahun masa produktifnya, kita anggap saja rata setiap bulan menghasilkan 4 ton teman-teman. 4 ton setiap bulan ya. Satu pohonnya tadi cukup 4 kilo saja setiap bulannya, maka menghasilkan 4 ton setahun untuk 1000 pohon kan. Dengan hasil 4 ton berarti setiap bulan kita bisa panen dengan hasil 80 juta dari 1000 pohon. Sebagai hasil petani jambu kristal,
Kalau sudah bisa menghasilkan 80 juta sebulan, ya. Kalau menurut saya pribadi, ini sudah sangat bagus, sangat potensial. Ya enggak sih? 80 juta cuy. Sebulan. Setiap bulannya. Tentu ini belum dipotong biaya ya. Biayanya berapa sih kira-kira setiap bulan dengan 1000 pohon itu? Katakanlah biaya tenaga kerja dan lain-lain. Ambillah banyaknya 20 juta deh. 20 juta biayanya sebulan. 80 juta kurangi 10 juta, kurangi 20 juta. Berapa hasilnya? 60 juta masih kita pegang, teman-teman. Kita pegang. Insya Allah lah ya. Petani jambu pegang. Artinya sangat potensial. Dan itu hanya dalam 1 hektar yang kita butuhkan ya. 1000 pohon jambu kristal itu masuknya dia hanya membutuhkan 1 hektar tanah. Silahkan teman-teman bandingkan dengan di Kaltim ini yang paling banyak adalah sawit. Cuma nanti akan kita bandingkan ya. 1 hektar jambu kristal versus 2 hektar sawit. Oke. Setelah ini coba nanti akan kita bandingkan. Oke. Silahkan digaris bawahi 80 juta 1 bulan. Tapi kok kayaknya terlalu muluk-muluk gak sih? Menurut saya ini ideal, teman-teman. Hitungan ini cocok, masuk menurut saya. Tetapi oke lah. Ini mungkin terlalu besar. Maka coba kita perkecil lagi ya. Kita perkecil lagi. Kita perkecil lagi. Katakanlah 50%-nya deh. 50% dari jumlah ini. Katakanlah harga jualnya sedrop-dropnya jambu kristal nanti 5, 10, 20 tahun ke depan hanya 10.000. Berarti 80 juta ini kita bagi 2 kan. Kita masih pegang 50%-nya berarti 40 juta. Dan ini pun masih sangat potensial menurut saya. Oke. Tetapi untuk sampai ke 10.000 itu kalau di Jawa kan kalau tidak salah sekitar itu harganya ya. Karena di Jawa itu istilahnya pemain banyak. Jadi harga partainya itu memang sekitar 10 ribuan per kilonya. Kalau di Kaltim kayaknya 10-20 tahun ke depan kayaknya masih belum sampai ke sana. Masih standar di angka 20.000. Ini pun hitungannya sudah murah kemungkinan. Tapi nggak apa-apa, kita potong saja 50%. Maka angkanya masih ketemu 40 juta sebulan. Keren. Oke. 80 juta 1 bulan. Ini tentu belum dipotong biaya. Dalam 1000 pohon jambu kristal. Dan itu hanya membutuhkan areal 1 hektar, teman-teman. Oke. Setelah ini coba akan kita bandingkan ya. Kita akan coba bandingkan hasil jambu kristal versus sawit ya. Kenapa sawit? Karena di Kalimantan Timur ini petani-petani itu hampir seluruhnya, ya saya tahu ya, itu semua lahan-lahan mereka ya, hampir semua diisi oleh sawit, teman-teman. Tanaman buah hampir mulai punah sudah, begitu. Ya, nanti kita akan bandingkan.